Halo sobat sehat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih bisa ada waktu hanya 8-10 menit belajar lagi dari video Bapak Dr. Reza Yuridian Purwoko, spesialis kulit dan kelamin berpengalaman di Indonesia. Kali ini kita bahas penyakit yang sedang naik saat pandemi ya, yaitu penyakit kudis. Apa sih penyakit kudis itu? Sama nggak sih dengan penyakit kurap kulit? Benar nggak ya kudis itu disebabkan jamur atau disebabkan kutu? Well, sobat sehat, mari kita belajar ya. Penyakit kulit kudis atau penyakit kulit skabies adalah penyakit gatal yang disebabkan oleh kutu atau tungau. Penyebabnya disebut Sarcoptes scabiei varian hominis atau varian kutu yang menghinggapi manusia. Seringkali penyakit kudis ini salah dikira disebabkan oleh jamur, suka juga disamakan dengan penyakit kurap. Namun keduanya beda ya. Kudis atau skabies disebabkan kutu, sedangkan kurap atau tinea disebabkan oleh jamur. Kedua-duanya menyebabkan gatal yang kadang lama dan bisa saja kambuh-kambuhan. Letaknya kadang sama di maaf, sela paha selangkangan, atau lipatan kemaluan. Tapi jika diperiksa jelas oleh dokter spesialis kulit berpengalaman, jelas keduanya punya gejala yang berbeda. Kudis gejalanya bintik-bintik merah, sedangkan kurap mempunyai tanda bersisik dengan tepinya merah jelas, tempat jamur melebar memakan zat yang disebut keratin di kulit manusia penderitanya. Tanda-tanda skabies atau kudis pada kulit biasanya kita foto dengan jelas pakai HP kita, minimal 5 buah foto-foto jelas. Lalu kirim ke dokter spesialis kulit yang berpengalaman. Karena secara pengalaman, dokter spesialis kulit yang senior akan mampu memeriksa tanda khas berupa gejala gambaran terowongan pada kulit yang merupakan jalan setapaknya si kutu itu di kulit pasien. Pasien akan mengeluh sangat gatal, terutama saat malam hari. Khas kutu Sarcoptes scabiei penyebab kudis. Mereka aktifnya baru saat hawa dingin, yaitu saat malam hari. Walaupun kutu atau tungau tersebut lebih suka mendekam pada kulit manusia penderita, justru pada bagian-bagian lipatan tubuh, anggota badan yang terkempit hangat, baik terutama di sela-sela ketiak, antara jari-jari tangan, bahkan juga ada di lipatan selangkangan, bahkan kulit kemaluan, yang terjepit istilahnya antara dua tungkai sehingga seperti rumah yang nyaman bagi kutu tadi bersarang. Wah! Kenapa sih kok selama pandemi jumlahnya naik? Nah, karena penyakit kudis atau skabies ini menularnya di dalam rumah, atau di dalam asrama, atau di dalam kamar yang terisi beberapa orang sekaligus. Ada juga dilaporkan di rumah tahanan dan tempat-tempat menginap bersama lainnya. Kutu Sarcoptes bisa melompat dari satu spray kasur atau sarung bantal satu orang ke sarung bantal temannya yang sekamar. Jadi khasnya memang gatalnya muncul bareng-barengan bersama-sama temen, bersama kakak adiknya yang tidur sekamar, atau ayah ibunya ikut gatal juga. Jadi bagaimana dong pengobatannya? Ya harus diobatin semua. Mengapa? Karena kalau diobati ayahnya saja, ayahnya bisa jadi sembuh. Tetapi telur kutu di kulit ibunya yang belum menetas, baru memunculkan gejala gatal ibu seminggu sebelumnya, dan menularkan kepada ayah atau suaminya ibu tersebut lagi. Dan akhirnya tidak sembuh-sembuh atau kambuh-kambuhan terus karena tidak diobati sekaligus satu rumah. Begitu juga jika kakaknya kena kudis, adiknya yang sekamar usahakan diperiksa. Jika bisa diobati sekaligus walau gatalnya kadang masih sedikit. Apalagi ya Pak Dr. Reza yang diperlukan untuk mengatasi penyakit kudis ini? Salah satu yang penting adalah jangan hanya mengobati pasien saja. Karena kutu penyebab kudis atau skabies ini tidak hanya berada pada kulit berupa telur atau tungau dewasa atau larva, namun bisa juga menempel pada handuk mandi, pakaian yang tidak tercuci dengan bersih, sarung bantal maupun bantalnya, spray, selimut juga dengan kasurnya, karpet, korden, dan sofa kain-kain di dalam kamar tersebut. Jadi apakah harus dibasmi semua sumbernya? Caranya sebenarnya tidak susah. Cukup dengan dicuci menggunakan air panas,
Kain spray, sarung bantal, baju, handuk semua direndam di air panas supaya kutunya mati. Lalu apa lagi? Jemur di bawah terik matahari panas-panas siang. Juga bisa disetrika panas. Nah, nggak akan lolos deh itu kutu. Pengobatan berikutnya adalah dengan rutin konsumsi dan oleskan obat dari Dr. Reza, spesialis kulit. Obatnya digunakan rutin dengan tujuan kadang terlihat sudah sembuh, tapi kutunya masih berada pada fase telur. Beberapa obat kudis ditujukan ke bentuk tungau atau kutu yang sudah menetas atau larva dewasa sebutannya, bukan pada bentuk masih belum menetas atau kutu. So harus sabar ya, terus dioles dan dipakai sesuai anjuran Pak Dr. Reza. Jangan sampai kutu tungaunya yang mati, yang larva dewasa, terus tiba-tiba 1-2 minggu kemudian gatal di kulit kita atau anak kita muncul lagi. Karena yang bentuk telurnya tiba-tiba menetas jadi larva kutu dewasa yang bikin kita gatal-gatal lagi. Malah kadang bisa lebih parah karena infeksi dari luka lama sebelumnya belum sembuh total. Jadi secara tertumpuk atau akumulasi gejala kulitnya bertambah-nambah deh. Sabar ya, jangan mau kalah sama kutu kecil. Berbagai obat sudah tersedia di Indonesia, mulai dari obat oles yang disebut permetrin, sampai obat yang biasa digunakan cacing dan pernah diteliti juga oleh banyak peneliti sebagai obat antivirus SARS-CoV-2, yaitu ivermectin, obat makan antiparasit, terutama jika kutunya sudah tidak mempan dengan yang dioles. Juga jangan lupa pengobatan sederhana pakai sabun belerang atau salep belerang. Bedak kocok lotion mengandung belerang yang harganya terjangkau tapi lumayan efektif asal sabar. Walau kadang ya sedikit baunya menyengat dan jangan terlalu dekat mata serta saluran nafas, khususnya untuk anak-anak ya. Selalu kapan saja silahkan ya hubungi nomor kontak di bawah. Pak Dr. Reza siap membantu pertanyaan Anda. Obat bisa dikirim ke rumah masing-masing. Semoga sehat selalu dan sukses. Terima kasih bagi yang subscribe dan bunyikan lonceng. Kami doakan Anda sehat selalu. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya.